warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MBS Talk, teman setia di segala rasa. Ya Allah, entah kenapa tagline ini tuh paling aku suka gitu di antara tagline-tagline yang lain gitu. Oke, tentu di episode Takjil kali ini, apalagi di pertengahan bulan suci Ramadan kali ini, aku akan membahas tentang terkait gitu ya, terkait apa saja sih keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, tentu aku seperti biasa nih, perkenalan dulu ya, bareng aku Farul Umam yang memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Dan tentu aku nggak sendirian, aku bersama seorang mahasiswa, Uin Wali Songo juga ya. Kemudian dia juga seorang santri, wow. Jadi mahasiswa plus mondok gitu, istimewa kan. Kemudian dia juga pernah masuk pesan Uin WS kalau nggak salah ya kan. Ngajar ngaji di gazebo, wow. Ini pasti idaman para ciwi-ciwi gitu. Pernah Kang? Aku pernah baca deh di. Oke, siapa lagi bukan? Kang Muhammad Fahri Shihab. Assalamualaikum. Insya Allah. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Baik, alhamdulillah. Mungkin ini ya, sebelum kita ngobrol panjang kali lebar, mungkin alangkah baiknya Kang Fahri Shihab ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jurusannya mungkin, Oh iya. fakultasnya gitu. Nama. Ya perkenalkan saya Muhammad Fahri Siap atau biasa dipanggil Muham. Kalau di pondok itu biasanya panggil Kang biasanya ya. Kang. Kang. Oh, sekarang. Enggak ada pakai Kak atau stop call me Kak, enggak ada. Pakainya Kang sih. Jadi Kang Muham gitu. Mungkin aku dari MD sih, Manajemen dakwah. manajemen dakwah. Ya, gitu doang sih mungkin. Oke, angkatan tahun berapa? Kan? Iya, aku dulu masuk UIN tahun 2022. Tapi dulu ya gap year sebentar lah. Sebentar. Itu berapa tahun? Sebentar. Sebentar. 4 tahun doang. 4 tahun doang. Karena memang menempuh pendidikan Iya, pesantren dulu. pesantren dulu, masya Allah. Oke. Mungkin ini sih, aku kali ini kan temanya kebetulan kan bulan suci Ramadan. Apalagi kita tuh juga sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Ini kan sudah tanggal berapa ya? 16 sampai 17 ya? 16 ini. 16 Ramadan. Nah, tentu kan apa nih kira-kira yang harus kita ketahui ketika bulan suci Ramadan? Karena sudah memasuki pertengahan seperti ini, kalau kita nggak tahu keistimewaan Ramadan kan kayak apa ya? Nyesel gitu takutnya. Oh iya. Gitu. Mungkin apa sih keistimewaan bulan suci Ramadan itu kan? Baik. Jadi yang spesial dari bulan Ramadan itu ada banyak sih sebetulnya. Tapi bisa terangkum dalam 3 hal. 3. Iya. Yang pertama adalah bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh amal itu dilipat gandakan. Ya. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa amal sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti amalan wajib. Akan tetapi kalau amalan wajib itu pahalanya bisa melebihi amalan wajib seperti di bulan yang lain. Jadi dilipat gandakan. Berarti dilipat-lipat gandakan. Betul sekali. Bahkan berpuluh-puluh kali lipat. Berpuluh kali lipat. Iya. Terus juga yang kedua adalah di mana bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Yang pasti teman-teman UIN sudah hafal itu kan maqama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang koma itu banyak orang yang mengartikan sebagai sholat ya. Padahal tidak sebatas itu. Koma itu artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Ya, maqama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jadi diampuni seluruh dosanya yang sudah terlewat dulu. Jadi itu keistimewaan bulan Ramadan yang kedua. Dan yang ketiga adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika ada bulan yang di situ diturunkan Al-Qur'an, otomatis para umat Islam seluruh dunia akan memfokuskan pikirannya dan juga kesehariannya tentunya untuk membaca Al-Qur'an, mengkaji tafsirnya dan juga berlomba-lomba untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Begitu. Wow, masya Allah. Berarti itu mitra MBS. Jadi tadi dijelaskan oleh Kang Muhammad bahwasanya di bulan suci Ramadan kali ini itu ada 3 keistimewaan khusus. Gitu. Betul. Yang pertama ada Bulan dilipat bulan gandanya dilipat amal. gandakannya amal, kemudian dimaafkan, diampuni oleh Allah. Jadi dosa-dosa yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga ada bulan diturunkannya Al-Qur'an. kitab suci Al-Qur'an. Betul Itu sangat istimewa sekali. Apalagi ketika kita melakukan ibadah ya. Ibadah apa saja berarti itu, Kang? Ibadah apa saja? Betul. Apa saja? Sunnah,
Sunnah dianggap pahalanya seperti wajib. Wajib. Kalau wajib pahalanya dilipat gandakan. Wow. Gitu. Nah, berarti mitra MBS jangan disia-siakan. Apalagi bulan suci Ramadan kali ini tuh memang kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan kali ini untuk iya, yaitu beribadah begitu ya. Iya, betul. Nah, Betul kalau sekali. di kehidupan Ramadan di pondok itu seperti apa sih, Kang? Iya, kalau kehidupan Ramadan di pondok seperti yang biasa kita ketahui ya. Kalau di pondok itu kan dimanapun pondok manapun pasti ada kegiatan posonan. Posonan, ya itu cocok. Posonan itu adalah kegiatan di mana aslinya kalau di hari-hari biasa itu mungkin ngaji cuman habis subuh terus habis isya. Tapi enggak, kalau posonan di pondok-pondok itu menambah jadwal ngaji. Ya karena apa? Demi tadi untuk memanfaatkan tadi ya yang dilipat gandakan Iya, itu dilipat ya. gandakan gitu Ya, ya. makanya yang sunnah dianggap wajib, yang wajib pahalanya dilipat gandakan. Makanya kalau di pondok itu kan posonan pasti ada beberapa ngaji kitab, ada ngaji Quran, ada tahajudan bareng di Tahajudan pondok, baru, Masya taraweh Allah. di pondok ya. Taraweh di pondok. Jadi seluruh jamnya itu seakan-akan hanya untuk lillah. Lillah, Masya Allah, Iya, ibadah. Ibadah, betul. Karena Allah ya, Kak? Karena Allah Masya tentunya. Berarti para santri-santri ini memang diharuskan untuk mengikuti kegiatan selama bulan suci Ramadan, terkhusus Iya. mengaji, Iya, tahajud, tarawih seperti Iya itu betul. ya, Kak? Sebetulnya iya betul harus ikut, tapi tidak sekaku itu. Maksudnya kalau ada halangan, misalnya seperti nugas kan pondok pesantren mahasiswa juga nggak boleh terlalu Iya, betul kaku-kaku sekali, amat nggak ya. boleh kaku. Iya. Gitu. Kalau ada nugas ya boleh, silakan tidak ikut kegiatan. Tapi selagi dia tidak ada kegiatan, ya silakan ikut kegiatan ngaji subuh, terus taraweh dan lain sebagainya. Oke, ngomong-ngomong Kang Muham ini kan yang aku ketahui ya, Iya, itu kan di pondok kan juga sebagai lurah pondok di situ, Iya. mengajar kitab gitu, mengaji kitab gitu. Kitabnya apa sih Kang ngomong-ngomong? Kebetulan kan ini bulan suci Ramadan terus Iya. posonan gitu kan. Itu kitab pada hari ini tuh apa? Bulan suci Ramadan tahun ini tuh apa? Iya. Ada dua sih Ramadan ini kitab yang saya balah. Balah itu bahasa pesantren ya, Iya. atau yang saya ajar. Yang pertama kalau Sabtu Minggu itu kitab Tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris gitu. Iya, itu tapi di rumah saya. Di rumah ya. Biasanya jamaahnya itu ibu-ibu, tapi tetap di live sih. Kemudian yang di pondok Tugu sini saya juga mengajar habis subuh. Habis subuh. Kitab Fathul Izar. Masya Allah. Fathul Izar. Tahu kan Fathul Tahu Izar? Fathul Izar. Nah, tapi kenapa kok diajarkan di habis subuh? Lah, itu kenapa Kang? Kan pasti bertanya-tanya dulu. Kok malah bulan suci Ramadan kok malah mengaji Fathul Izar gitu. Justru kitab itu tidak boleh diajarkan ketika selain Ramadan, Kang. Karena memicu ya mungkin. Memicu betul. Kalau di selain bulan Ramadan, teman-teman itu mungkin namanya teman-teman kan ada yang random juga. Namanya Random, santri ada yang iya, random. betul sekali. Mungkin pikirannya nanti kemana-mana, akhirnya malamnya berbuat yang tidak-tidak. Nah, Wah. kalau di bulan Ramadan, apalagi sehabis subuh, itu pasti kan dia nggak mungkin berani untuk berpikiran aneh-aneh. Akhirnya nafsunya terkontrol karena puasanya tadi. Betul sekali. Makanya berani mengaji kitab itu. Fathul Izar di iya. bulan suci Ramadan. Gitu. Padahal kitab itu kan isinya sangat berbahaya sekali. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja tuh Mitra MBS. Jadi Mitra MBS tuh juga harus ngaji gitu ya. Apapun kitabnya sebenarnya ngaji ya Kang. Iya, betul. Ngaji gitu. Ngaji. Fathul Izar, Qurratul Uyun ya kan. Iya, tapi ngomong-ngomong kok Anda fasih sekali dengan kitab-kitab seperti itu. Oh, ngomong-ngomong saya dulu pernah ngaji juga Oh, gitu ya. Saya juga kan mahasiswa tapi juga santri gitu Oh, gitu. loh. Siap, Kebetulan siap, lah ya, kebetulan seperti itu. Oke. Pondoknya tadi di mana sih, Kang? Di Tugu Rejo Tugu. Tugu Rejo Tugu. Gitu Iya. ya. Itu memang mitra UIN atau bagaimana? Oh iya, itu adalah mitra UIN, termasuk salah satu dari pondok-pondok yang mendapatkan kesempatan untuk ditempati santri-santri baru 2023-24. 2324. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong di pondok tersebut pimpinannya siapa ya, Kang? Kiai saya yaitu Ustadz Sabik Kamalul Haq. Ustadz Sabik Kamalul Haq. Masya Allah. Oke, tadi kan udah berbicara tentang 3 keistimewaan di bulan suci Ramadan, yaitu tadi dilipat gandakannya, terus diampuni dosa-dosanya, kemudian temurunnya Al-Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong soal bulan suci Ramadan, nggak afdol namanya kalau kita nggak membahas tentang Lailatul Qadar. Oh iya, betul. Lailatul Qadar itu adalah malam keistimewaan di bulan suci Ramadan kan, ya kan? Nah, ngomong-ngomong apa saja sih Kang keistimewaan nih Lailatul Qadar? Karena kan kadang sering ada yang ngomong malam Lailatul Qadar ataukah Lailatul Qadar ataukah malam Qadar yang betul yang mana sih? Kalau kita pengen tahu ya. Sebetulnya betul semua.
Betul semua. Betul semua. Tergantung kita melihat dari siapa yang ngomong. Misalnya kalau yang ngomong orang awam ya sudah betul semua. Tapi ya, kalau yang ngomong seorang penceramah atau seorang kiai ya Lailatul Qadar cukup Lailatul Qadar. Jangan ditambahi malam Lailatul Qadar. Karena Lailah sendiri artinya adalah malam. Jadinya malam Qadar kalau diterjemahkan secara Indonesia ya. Tapi kalau orang awam yang ngomong gitu ya benar-benar saja terserah. Berarti memang kalau untuk orang awam diperbolehkan untuk malam Lailatul Qadar. Tapi kalau yang paham-paham ya harusnya memang Lailatul Qadar atau malam Qadar saja. Nah, atau malam Qadar gitu. Karena Lailah sudah artinya sudah malam Qadar begitu. Nah, di dalamnya pasti kan ada keistimewaan-keistimewaannya nih kan. Iya, betul. Dari Lailatul Qadar sendiri tuh keistimewaannya apa sih? Kalau mitra MBS pengen tahu, yang dengerin podcast ini pengen tahu tuh apa aja. Oke. Sebelum kita merambah lebih jauh ya. Kan kalau kita ingin mengetahui sesuatu harus tahu definisinya dulu. Definisinya terlebih dahulu. Supaya lebih jelas apa yang dapat kita omongkan dan juga tidak melebar kemana-mana. Betul sekali. Nah, kalau Lailatul Qadar atau malam Qadar itu definisinya adalah malam di mana Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Itu kalau definisi menurut surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah itu menurunkan Al-Qur'an dalam Lailatul Qadar. Jadi kenapa kok dia adalah malam yang istimewa dan dicari banyak orang? Ya karena di situ turun suatu hal yang mulia. Suatu hal yang mulia apa tuh? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Betul sekali. Suatu malam tidak akan menjadi sebuah malam yang istimewa apabila di situ tidak terjadi hal yang luar biasa. Misalnya kita tahu 27 Rajab diperingati oleh orang Islam. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa di situ yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Malam 10 Suro atau 10 Muharram itu tidak akan menjadi istimewa apabila tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Dan 10 surah itu banyak sekali kejadian yang istimewa. Misalnya Nabi Nuh diselamatkan dari terombang-ambingnya kapal. Nabi Yunus keluar dari ikan. Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa dan lain sebagainya. Banyak sekali kejadian luar biasa di tanggal 10 surah. Nah, ini Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang istimewa karena di dalamnya ada sesuatu yang istimewa juga, yaitu turunnya Al-Qur'an. Kiai Haji Ulil Albab Arwani, tahu ya? Kudus, betul. Nah, itu tempat daerah saya lahir gitu ya. Kudus ya. Itu pernah ngendikan atau pernah itu ya menyampaikan sebuah quotes yang ya betul yang dinukil dari ayahnya yaitu Kiai Haji Arwani Amin. Segala sesuatu yang berta'alluq dengan Al-Qur'an. Berta'alluq itu artinya berhubungan ya. Berhubungan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Ya, misal ada kertas HVS. Kalau kira-kira kalau kertas itu diremet terus dibuang, umat Islam akan marah enggak? Enggak, karena kertas biasa. Karena kertas biasa. Tapi kalau di dalamnya ditulis sebuah surat, misalnya Qul huwallahu ahad yang simpel ya. Surat Al-Ikhlas. Itu kalau ada orang yang meremet-remet kemudian menginjak-injak pasti marah. Dan saya pun marah pasti. Iya. Karena apa? Karena ada suatu kemuliaan di situ berupa Al-Qur'an. Begini, ada pemuda pengangguran. Kira-kira kalau di mata mertua itu terlihat menjanjikan atau enggak? Wah, ya jelas enggak. Jelas enggak ya? Jelas enggak. Jelas mungkin melihat sebagai beban keluarga, beban negara dan lain sebagainya. Pasti negatif tuh. Tetapi beda kalau seorang pemuda pengangguran tadi pindah ke pondok Al-Qur'an kemudian menghafal dan rampung di sana. Apa kata mertua? Masya Allah nang, jadi mantuku ya. Mantuku soleh. Gitu. Iya, mantuku soleh apa Al-Qur'an. Mantuku baik kan gitu jawabannya ya. Gitu. Artinya apa? Seorang pemuda yang dia itu enggak ada spesial apa-apa. Ketika dia dimasuki oleh Al-Qur'an di dalam kepalanya, di dalam isinya, maka dia menjadi mulia. Nah, itu Lailatul Qadar juga begitu. Aslinya malam biasa aslinya. Malam biasa. Tapi ketika malam itu didatangi oleh Al-Qur'an menjadi tempat turunnya Al-Qur'an, maka menjadi istimewa. Itu definisinya. Iya. Tapi malam Lailatul Qadar ini kan atau Lailatul Qadar ini kan apa namanya disembunyikannya. Oh iya, disembunyikan atau memang untuk tidak diketahui gitu loh, agar mungkin katanya loh ya, setahu saya biar orang-orang ini berbondong-bondong untuk berlomba-lomba untuk mencari atau beribadah di bulan suci Ramadan. Iya, betul sekali. Jadi kan keistimewaan Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, iya. Pasti orang akan nge-push dong. Nge-push, ya. Iya.
Kalau misalnya ML kan kita push rank untuk menuju ke mythic misalnya. Betul sekali. Kalau di Ramadan itu kita nge-push pahala supaya di malam itu kita dapat pahala melebihi 1000 bulan. 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan. Nah, masalahnya gini, tidak ada orang yang tahu di seluruh dunia ini bahwa tepatnya malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Memang betul ada prediksinya dari ulama terdahulu. Betul. Tapi prediksi itu tidak mesti terjadi di Ramadan ini juga. Bisa jadi prediksi itu terjadi di zaman dulu, oke. Tapi kalau di zaman ini belum tentu. Nah, kenapa kok disembunyikan? Nah, kenapa nih? Pasti mitra MBS kan juga bertanya-tanya ya. Kenapa kok malam Lailatul Qadar itu disembunyikan? Kenapa nggak dikasih tahu kepada umat, kepada ya tanggal sekian iya kan, gitu. tanggal sekian lah Lailatul Qadar itu seperti ini, diperingati Lailatul Qadar gitu. Kenapa tapi kok malah disembunyikan? Gitu loh kan. Gini, Anda kalau niat mencari Lailatul Qadar, yang namanya mencari itu harus ada persiapan atau enggak? Kalau mencari ya hilang, berarti saya nggak tahu tempatnya di mana. Gitu. Misalnya begini, ada orang ingin menambang emas. Iya. Apakah dia langsung jalan ke tambangnya? Atau dia pasti persiapan dengan membawa bekal, membawa kapak, membawa ayakan untuk pasir. Apakah dengan persiapan seperti itu, ataukah dengan hanya berjalan kaki, nanti kayaknya tetap dapat sih. Kalau orang mencari harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan, betul. Gitu. Nah, misalnya juga ada kaidah di dalam kitab fikih itu ketika membahas tentang tayamum. Jadi syarat orang diperbolehkannya bertayamum itu adalah orang yang sudah mencari. Orang yang sudah mencari, kemudian sudah persiapan untuk mencari hal tersebut. Kalau tidak ketemu air, baru dibolehkan untuk bertayamum. Nah, Lailatul Qadar itu juga seperti itu. Kalau orang sudah berusaha untuk berikhtiar dan juga persiapan, maka dia itu yang disebut dengan orang yang mencari. Kalau orang yang sebelumnya itu tidak pernah, ya mohon maaf, ketika puasa malam-malamnya itu nggak pernah sama sekali deres, nggak pernah sama sekali terawih, nggak pernah sama sekali bersedekah di malam bulan Ramadan. Kemudian dia tahu tanggal Lailatul Qadar tanggal 27 misalnya. 27 misal ya. Katakanlah 27. Maka dia akan men-skip malam-malam kemarin dan hanya fokus di satu malam tersebut, 27. Berarti jadi dia itu bukan pencari malam Lailatul Qadar, bukan pencari Lailatul Qadar, tapi hanya penunggu Lailatul Qadar. Jadi bedakan ya, pencari Lailatul Qadar dan juga penunggu Lailatul Qadar. Berarti gitu mitra MBS. Jadi kenapa kok Lailatul Qadar ini disembunyikan? Biar kita tuh lebih bersemangat untuk mencari ya kan? Betul. Mencari, bukan menunggu. Bukan menunggu, mencari Lailatul Qadar tersebut. Karena di malam tersebut bisa dilipat-lipatkan gandakan kita, bisa dilipat-lipat gandakan pahala kita bahkan sampai 1000 bulan gitu. Iya, betul sekali. Masya Allah. Jadi seperti itu mitra MBS, banyaknya atau manfaat dari Lailatul Qadar sendiri itu seperti itu. Kita memang harus memanfaatkan ya Kang ya. Memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk memang betul-betul kita beribadah. Gitu. Tapi juga bisa dicari sebetulnya. Bisa dicari. Jadi begini, kan ada sebuah doa yang biasa kita dengar di masjid-masjid ketika sebelum bulan Ramadan kan. Yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa kok doa itu selalu didengungkan sebelum bulan Ramadan? Karena kalau bulan Rajab itu menurut ulama adalah bulan ketika kita menyebar benih, menyebar menanam wineh. Gitu ya. Iya, menyebar wineh. Kalau bahasa Jawanya itu wineh atau biji. Jadi kita menyebar biji untuk nanti kita tumbuhkan. Nah, di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita menyirami tanaman. Jadi tanaman sudah mulai tumbuh, kita sirami tanaman. Dan Ramadan itu adalah bulan panen. Berarti Ramadan itu bulan panen. Betul. Nah, kalau kita alihkan ke ibadah, jadi Rajab itu awal kita untuk memulai semangat dalam ibadah itu. Jadi kita mulai misalnya aslinya kita yang nggak pernah tahajudan, mulai kita tahajud. Nggak pernah sedekah, mulai kita sedekah. Kemudian di Sya'ban itu kita pupuk lagi semangatnya. Dan Ramadan itu kita sudah tinggal panen saja. Karena kita sudah memulai, kita sudah membiasakan, Ramadan ini sudah terbiasa, tinggal menjalankan dengan istiqomah saja. Tidak terbebani. Mungkin kalau dulu di proses Rajab dan Sya'ban agak berat ya, karena awal-awal. Nah, ketika Ramadan ini kita sudah terbiasa.
Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapat Lailatul Qadar. Oke, berarti secara tidak langsung 3 bulan ini tuh saling berkaitan. Iya, betul. Tapi jangan berkecil hati bagi teman-teman yang mungkin kemarin kalah start ya. Ya, kalah start. Kalah start itu gimana? Tetap dapat. Jadi ada yang mengatakan sih ulama, pokoknya cari di 15 hari terakhir. Ada yang mengatakan cari di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Iya, tapi yang lebih aman itu jangan begitu. Pokoknya sepanjang sisa bulan Ramadan ini carilah. Karena misal kok Anda tidak dapat di satu malam yang lain, itu ibadah Anda juga nggak sia-sia kok. Betul nggak? Betul. Ibadah itu kebaikan itu tak terbatas. Tidak harus di Lailatul Qadar saja. Iya, berarti semua pun bisa ya kan? Semua pun bisa dan juga tetap dilipat gandakan kan Dilipat karena gandakan. Ramadan. Ya bedanya kalau Lailatul Qadar itu lebih dilipat gandakan 1000 bulan atau kalau kita konversi ya 83 tahun 4 bulan ya. Dan kenapa kok harus ada Lailatul Qadar itu kan ceritanya dulu Nabi Nuh kan hidup 950 tahun untuk berdakwah. Hidupnya sih lebih dari itu tapi dakwahnya itu 950 tahun. Dan itu Nabi Muhammad agak kepengen ya seperti itu ya. Maksudnya lah umatku kan rata-rata 63 tahun. Terus bagaimana bisa menyalip ibadah orang-orang terdahulu yang ya. hidupnya ratusan tahun? Ya kemudian Gusti Allah menurunkan surat itu, Inna anzalna fi lailatul qadar. Untuk kaum muslimin yang tidak bisa mengejar ibadah ratusan tahun, bisa mengejar lewat satu malam saja. Di bulan, terutama di bulan suci Ramadan. Betul. Oke, Masya Allah, itu Mitra MBS. Semoga dari perbincangan tadi bisa ditarik ya kemanfaatannya, bisa disimpulkan sendiri ya Mitra MBS bahwasannya memang bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan penuh keistimewaan. Wah, nggak kerasa nih Kang Muham, kita udah ngobrol lama banget. Betul sekali. Bahkan ngobrol dari A sampai Z tuh banyak sekali yang kita bahas. Bahkan yang kita bahas tuh tidak ecek-ecek, tapi bermanfaat untuk para masyarakat di sana. Amin, amin. Terutama untuk para mitra MBS. Nah, mungkin itu ya mitra MBS yang bisa kita lakukan atau berbincangkan pada hari ini atau podcast di episode kali ini. Semoga podcast pada hari ini bisa bermanfaat untuk para mitra MBS, tentunya untuk masyarakat umum ya, tentunya di bulan suci Ramadan. Nah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan maaf oleh Allah, kita diampuni bahkan dilipat-lipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang bisa aku bincangkan dengan Kang Muham. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan.